Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait mata kuliah perencanaan pembangunan pada pertemuan 11 dengan topik perencanaan per daerah dan penganggaran. Disusun oleh saya sendiri, Fauza, dengan NIM 2004-2013 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nora Eka Putri beserta gelarnya. Baiklah, selanjutnya perencanaan daerah. Definisi perencanaan daerah adalah proses identifikasi dan penentuan tujuan pembangunan jangka panjang suatu wilayah atau daerah serta strategi untuk mencapainya. Hal ini bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang kedua, pengembangan ekonomi dan infrastruktur, ketiga, pelestarian lingkungan dan sumber daya alam (SDA), keempat, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Dalam melakukan perencanaan daerah, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilalui. Yang terdiri dari yang pertama, analisis situasi dan potensi daerah. Kedua, penetapan visi misi dan tujuan pembangunan. Ketiga, perumusan kebijakan dan strategi pembangunan. Keempat, implementasi program dan proyek. Kelima, evaluasi dan pemantauan terus-menerus. Selanjutnya, penganggaran. Definisi penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan yang memperkirakan pendapatan dan menetapkan alokasi dana untuk kegiatan dan proyek tertentu. Dengan tujuan yang pertama, membantu perwujudan rencana pembangunan. Kedua, menjamin ketersediaan sumber daya finansial. Yang ketiga, menghindari pemborosan dan penggunaan dana yang tidak efektif. Dalam melakukan penganggaran, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilalui dan terdiri dari yang pertama, perencanaan keuangan berdasarkan prioritas pembangunan. Kedua, penetapan sumber pendapatan daerah. Yang ketiga, penyusunan anggaran belanja. Keempat, persetujuan dan pelaksanaan anggaran. Kelima, evaluasi kinerja dan pengawasan keuangan. Dalam penganggaran ini juga ada sumber penganggaran, yaitu sumber penganggaran perencanaan daerah berasal dari berbagai sumber dan dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi, politik, dan kebijakan fiskal di suatu negara atau daerah. Berikut beberapa sumber penganggaran yang umumnya digunakan dalam perencanaan daerah antara lain. Yang pertama, pendapatan asli daerah (PAD). Kedua, pemerintah pusat dapat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk membantu pembiayaan kegiatan pembangunan seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana lainnya. Yang ketiga, hibah dan bantuan keuangan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan tertentu. Yang keempat, pemerintah daerah dapat mengambil pinjaman atau menerbitkan obligasi sebagai sumber pembiayaan tambahan. Diversifikasi sumber pendapatan akan dapat membantu mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan keberlanjutan keuangan daerah. Penganggaran juga harus selaras dengan rencana pembangunan, sehingga alokasi dana mendukung tujuan jangka panjang. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga kunci dalam memastikan sumber daya secara efisien dan efektif. Sekian dan terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.